Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka ya Allah la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sinina si sallam nabi kang ke hadir tersyukur tanigang ka lur sisi arja kosanna pung Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga alhamdulillah kita sempat bersama-sama di tempat yang penuh mubarakah ini. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai rahmatan lil alamin, Nabi sebagai uswatul hasanah, contoh teladan bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah malam ini kita akan melanjutkan pengajian kita, pengajian fikih. Alhamdulillah sebelumnya kita sudah pernah membahas masalah sunnah-sunnah dalam berwudu. Sunnah-sunnah berwudu kita sudah membahas. Selanjutnya kita akan membahas tentang babul istinja'i wa adabut takhalli. Bab tentang istinja dan atau itikah buang hajat ya. Al-istinja wajibun minal bauli wal ghaid ya. Jadi istinja itu wajib, bersuci maksudnya istinja itu hukumnya wajib setelah buang air kecil dan buang air besar. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, wal yastanji bi salasati ahjarin wa huwa amrun wa zahirul wujub. Jadi Rasulullah SAW mengatakan beristinjalah habis sakunasa nabitah bi salasati ahjari dengan 3 batu. Jadi misalnya kalau tidak ada air boleh menggunakan 3 batu, atau mocit demi batu ko yoro batu yoro misalnya berbentuknya segitiga bisa dipakai 3 kali. Hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, "Idza dhahaba ahdukum ilal ghaiti fal yazhab ma'hu salasatu ahjarin yastatibu bihinna fa innaha tujsiu anhu." Kata Muhammad SAW, apabila salah satu di antara kalian pergi buang hajat, maka usahakan membawa 3 batu. Jadi minimal 3 batu Pak ya, jangan kurang dari 3 batu kalau menggunakan batu. Kalau ada yang istinja, engkau bisa pakai batu. Kalau misalnya 3 batu itu balik mempacira ada sedih, maka boleh mengambil batu yang lain, boleh menambah batu itu. Ya minimal 3 batu lah. Nah kalau kita buang hajat, maka usahakan membawa 3 batu. Yastotibu bihinna, untuk dipakai beristinja dengan 3 batu itu. Fa innaha tujzi'u anhu, itu sudah cukup kata Rasulullah SAW. Jadi ini semua dalil bahwasanya boleh beristinja dengan bisah dengan batu. Yu'khadhu minhu annahu la yajibu min ar-rihi bal qala al-ashab la yastahib bal qala al-Jarhani innahu makruh. Jadi atau seperti hukumnya misalnya kau buang angin misalnya, metuki apa kita harus istinja? Tidak wajib bapak-bapak misalnya. Bahkan ada mengatakan hukumnya makruh kalau ya tidak ada kewajiban itu untuk beristinja. Kalau biasa kadang mau metu harus tuki bisa. Itu tidak ada dalil tentang itu. Bahkan ada ulama mengatakan kalau ada yang mengatakan harus berarti itu bidah. Jadi tidak ada keharusan.
Yang harus itu kalau buang air kecil dan buang air besar. Wal afdalu ayastajmira bil ahjari summa yutbi'uha bil ma'i. Paling bagusnya nasa panditata beristinja atau makbisak itu adalah menggunakan batu, kemudian setelah itu disusul dengan air. Kalau itu, tapi ini ada khilaf ya. Sebagian ulama mengatakan tidak. Kalau ada air, lebih afdal menggunakan air saja. Tapi ada juga pendapat mengatakan makanya aku pakai batu, setelah itu menggunakan air. Wa yajuzu yaktasir 'alal ma'i aw salasati ahjarin yumki bihinnal mahallah. Jadi boleh menggunakan air saja, boleh menggunakan batu saja, atau mau menggabung tadi itu batu dulu baru air. Walaupun ya. Wa idza arada al-iktisari 'ala ahadihima fal ma'u afdal. Maka dia panditata ko kongkawai yang kata batu na melo ki mali ringkasna, maka yang lebih afdal itu menggunakan air. Air saja itu lebih afdal. Jadi itu boleh, jadi istinja menggunakan batu, menggunakan kayu, boleh juga. Kemudian misalnya ada beberapa syarat-syarat beristinja yang menggunakan batu, kalau ada misalnya menggunakan batu, atau ada menggunakan kayu dan sebagainya. Pertama syaratnya adalah yakuna tahiran. Jadi yang menggunakan istinja melo bisa pakai batu, usahakan batu itu harus betul-betul bersih. Jadi tidak ada yang boleh beristinja dengan kotoran. Biasa Nabi Muhammad SAW ada sahabat Nasrullah malingi batu untuk pakai istinja Nabi ta yoro sahabat yoro dua batu naruntu di naga batu naruntu si terpaksa tai tasana tai himar naling si dijegana teluh. Nah dempari Nabi ta hazan najis tidak bisa ini pakai ini untuk barang beristinja. Itu menunjukkan bahwasanya ya sesuatu yang najis itu tidak bisa dipakai istinja. Yang harus dipakai beristinja itu adalah sesuatu yang bersih. Jadi kalau batu misalnya ya bersih, batu itu harus bersih, tidak boleh terkena najis. Syarat yang kedua ayakuna mayastanji minhu qaliyan lin najasati munashifan. Jadi syarat yang kedua yang dipakai makbisa misalnya itu yang betul-betul bisa menghilangkan najis, bisa menghilangkan kotoran atau bisa menyerap itu. Makanya tidak boleh istinja dengan kaca. Misalnya gawai misalnya kaca na runtuh, kaca na pakai makbisa. Nah, itu tidak boleh. Tidak boleh. Wala turabil mutanasir. Tidak boleh juga ada yang beristinja menggunakan pasir kesigama. Kesigama na pakai makbisa tidak bisa. Wa yajuzu as-salbu, tapi kalau misalnya ke tanah, teki tanah makaddo, sekarang ke teki tanah makaddo misalnya boleh dipakai beristinja. Tapi kalau seperti kaca atau yang serupa dengan kaca tidak bisa. Bagaimana dengan tisu? Wah, para ulama ini kan modern. Para ulama membolehkan. Tisu itu kan bisa menyerap itu. Boleh dengan tisu. Itu harus bisa menghilangkan najis dan bisa menyerap. Jadi kalau kaca tidak bisa. Kaca tidak bisa. Atau yang sejenis dengan kaca. Mungkin mutiara tidak bisa. Syarat yang ketiga la yakuna mukhtariman, tidak boleh beristinja dia dipakai rumah bisa sesuatu yang mulia. Fala yusli istinjau bi mat'umin kal khubus. Dan di ma bisa tahu roti na pakai mak bisa. Itu kan makanan, jadi maksudnya tidak boleh dipakai mak bisa ro andre ro. Ya, kalau misalnya roti na makaddo na pakai tidak boleh. Itu kan mukhtaram, itu sesuatu yang mulia. Tidak bisa, atau makanan-makanan yang lain. Wal azmi, tidak boleh juga dipakai beristinja tulang-tulang. Tulang-tulang tidak bisa, karena itu makanan jin itu ya. Jadi itu tulang-tulang buku-buku, buku bembe, buku saping apa itu. Itu makanan-makanan jin itu. Kan biasa Nabi misalnya dibawa oleh jin, dimasukkan ke alamnya jin. Pura Nabi tetap desiwan ni pak. Sesa sahabat yang masapa. Nabi ternyata dia dibawa oleh jin, bangsa jin, dimasukkan ke alamnya. Itu biasa sengi itu yang gagah sana. Nasubu kalimpau ya. Sebenarnya itu jin itu pak bu. Jin yang masukkan kita ke alamnya. Cik dia bawa tuh, dia dan kita tahu Nabi tekan komoiros sekitar ro, tamu ibai masuk ke alam jin.
dibawa oleh jin, patami bakus saya rojingiro, bitaman yang andre na jinge, ternyata makanan jin itu adalah tulang-tulang. Itu satu mau, sibon ni sabai masa pada naruntui na bita. Padahal komiro Pak, biasanya kali nasebu kalimpau ya. Padahal hanya dimasukkan ke dalam alamnya saja, alam jin itu, dia negara, dia mulai meruntui tahu ya begitu. Yang lebih itu pernah seperti itu. Dibawa, lihat. Itu makanya Rasul itu melarang itu beristinja menggunakan tulang-tulang, karena itu adalah makanan daripada jin bapak-bapak misalnya. Wala bijuz'i minhu kayadihi wa yadi ghairihi, tidak boleh beristinja dengan tangan. Maksudnya tabe gawe na pakai liman na pakai mani kotoran tidak boleh ya. Atau tangan yang lain, tangan orang lain tidak bisa juga. Wala bijusi hayawanin muttasil bihi kasana bi ba'irin lianna mukhtarim. Atau misalnya ikut bembe atau ikut sapi na pakai mak bisa nakatabam ikut na ni na pakai luluki misalnya, tidak boleh. Itu semua mukhtarim. Siapa yang beristinja itu maka dia dia durhaka dengan Rasulullah SAW. Tidak boleh. Termasuk juga syaratnya itu alla yajiffal kharij fa in jaffa ta'ayyana al-ma' li'annahu la yumkin sanatil. Misalnya kalau tabi ya, misalnya kata buang kotoran marakku niro kotoran rokonuna nasabad gagawan naruntu, maka itu tidak boleh dihilangkan itu nasapan ditata kecuali dengan air. Jadi mau aja nanti sapa batu ke marakku nih harus cari air, hanya cair yang bisa menghilangkan itu. Kalau kotoran itu sudah kering marakuni, maka tidak ada, kata para ulama, ta'ayyan bil ma, harus wajib menggunakan air. Tidak boleh lagi menggunakan batu kalau itu sudah kering. Jadi itu harus suci, harus yang dipakai istinja itu bisa menghilangkan, betul-betul bisa menghilangkan najis seperti batu, kayu, tisu. Bagaimana dengan daun-daunan? Boleh, kata para ulama, daun-daunan boleh istinja dengan daun. Atau tanah yang keras. Tapi kalau kaca, gelas atau sejenisnya tidak bisa, karena itu tidak menyerap. Atau tadi tanah yang tak berrewe, pada kasih misalnya, tidak boleh juga dipakai beristinja. Jadi itu istinja. Jadi wajib beristinja. Boleh menggunakan batu, boleh menggunakan air, atau boleh menggabungkan batu dulu baru menggunakan air. Allah, ada khilaf ini, mana yang lebih abdal? Apakah batu dengan air digabungkan atau air saja? Ada mengatakan lebih abdal batu dengan air. Sebagai ulama mengatakan lebih abdal menggunakan air. Ikon kami tahu ya, nggak perlu itu gunakan ke batu. Nah, cukup air itu sudah sangat membersihkan. Jadi ada khilaf lah di kalangan para ulama. Yang kedua, wa yajtanibul istiqbal al-qiblati wa istidbariha fis sahra'i. Jadi termasuk adab dalam buang hajat itu adalah tidak boleh menghadap kiblat dan tidak boleh membelakangi kiblat. Kalau kita berada di tanah lapang, misalnya misalnya lapangan atau tanah luas, tidak ada yang bisa menghalangi, tidak boleh. Makruh hukumnya. Bahkan ada mengatakan hukumnya haram, hukumnya seperti itu. Tapi kalau misalnya di dalam WC tidak apa-apa, dalam bangunan tidak apa-apa. Misalnya lala boleh karena ada WC, itu tidak menjadi masalah. Yang dilarang itu kalau di tanah luas, di tanah lapang yang luas. Kecuali misalnya ada sitr. Ada sitr artinya ada ada penghalang. Okumundrina lokai. Misalnya tabi buang air kecil kah atau buang air besar. Okumundrina lokai. Dia menghadap kiblat itu, tapi kalau koyolona tidak apa-apa. Atau to ajugi yolona tidak menjadi masalah. Karena ada penghalangnya. Yang tidak boleh itu kode sisa gagah. Sisa gagah di tanah lapang yang luas. Degaga yolona tanah-tanangan, dia buang air kecil menghadap kiblat atau dia membelakangi kiblat, itu yang tidak boleh, bahkan diharamkan oleh ulama. Rasulullah mengatakan, "Idza ataitumul gha'ita fala tastaqbilul qiblah wa la tastadbiruha bi baulin wala gha'itin."
Nak Nabi ta yakoloko nasa Nabi ta yakoloko buang air besar nasa Nabi ta buang hajat, fala tastakbilul kiblah. Jangan menghadap kiblat dan jangan membelangi kiblat ketika kamu kencing dan buang air besar nasa Nabi Muhammad SAW. Itu, yaitu kalau di tanah lapang. Ya, nanti kita akan lihat darinya. Waqtilifa fi illati zalika. Jadi ada berbeda pendapat ulama. Kenapa dilarang buang hajat di tanah lapang yang luas? Ya. Sebagian ulama mengatakan lianna as-sahra la takhallu an musallin min malakin aw jinnin aw insin wa rubbama waqa basaruhu ala farajihi fayata'assabi. Sebagian ulama mengatakan maka yatiangi misalnya teme atau buang air besar di tanah lapang. Karena kata para ulama karena tanah lapang itu di tempat-tempat itu sering ditempati malaikat salat, jin salat. Yang sampai sementara malaikat salat atau jin salat di tempat itu dia akhirnya ni taki buang hajat, ni taki bahkan melihat kemaluan kita, dan akhirnya dia terganggu dengan itu. Kan malaikat kan di mana saja dia beribadah, jin kan begitu juga Pak. Jin itu kan dia salat di mana saja, ya di tanah lapang, di kebun, dan jin itu memang lebih banyak suka tinggal Pak itu di tempat di mana jarang didatangi manusia. Jadi saya punya buku tentang dikarang oleh ulama itu tentang alam jin, ya, di mana jin itu suka, di mana jin itu sering tinggal itu. Ternyata dia jadi hutang-hutang belantara itu ditempati itu sering di napuji memang karena jarang didatangi manusia, tempat yang jarang didatangi manusia. Itulah makanya kok di lapangan tanah lapang itu ada ulama mengatakan kenapa kita dilarang itu buang hajat itu di tanah lapang menghadap kiblat, ya itu dan antaranya tadi yang sampaikan ke malaikat sempajang, kaji mas sempajang, akhirnya dia melihat kemaluan kita, akhirnya dia terganggu dengan itu. Itu sebagian pendapat. Tapi kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, tapi pendapat yang lebih kuat tentang masalah ini, kenapa kita dilarang buang hajat menghadap kiblat dan membelakangi kiblat, anna jihatal kibla mu'zamah wa wajib siyanatuha fis sahra'i. Karena kiblat itu sesuatu yang agung yang harus kita memuliakannya. Karena itu arah kiblat kita. Mu'zamah, ya, sesuatu yang agung, yang harus diagungkan, yang harus dimuliakan. Maka wajib kita menjaganya walaupun kita di tanah yang lapang. Itu salah. Hadisnya Surah bin Malik radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza ata ahadukumul baula falyukrim qiblatallahi azza wa jalla wa la yastaqbilul qiblah. Wala yastaqbilul qiblah. Maka Nabi Muhammad SAW ketika kalau nasa Nabi buang hajat temiko nasa Nabi maka muliakanlah kiblat Allah itu, kiblat itu, muliakanlah kiblat itu nasa Nabi. Berarti nak dari pendapat Imam Nawawi, berarti kenapa kita dilarang? Karena untuk memuliakan kiblat itu. Jadi aja mengulo ko kiblat. Jadi cocok ini biasa bateta kan. Termasuk kita kan biasa kumabuk aki WC. Rata-rata salah di WC kita itu mengulolota miga atau mengulorijangi. Tapi kan sebenarnya tidak masalah juga menghadap kiblat kalau di dalam WC karena dalam bangunan. Itu ikut di lapangan luas. Tapi kalau dalam bangunan atau ada yang menghalangi misalnya itu tidak menjadi masalah karena ditemukan dalil. Ternyata Nabi purai masam pajang purai buang hajat temi Nabi dia menghadap kiblat, dia membelakangi kiblat. Tapi ternyata Nabi itu ada bangunan. Itu berdasarkan hadisnya Abdullah bin Umar. Nah, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, irtaqaitu ala zahri baitil lana. Nah, kata Abdullah bin Umar, angka minrek aku copok na bolana Hafsah. Jadi kang yero Hafsah anak-anak Umar. Ibnu Umar anak-anak Umar. Berarti masih lah surangi. Kang angka anak Umar na pubini Nabi takan sang Hafsah. Jadi yero Abdullah bin Umar mari solo bolana Hafsah. Apa akan sila suran na yero? Anak darana. Darana. Nakada Abdullah bin Umar itaqaitu ala zahri baitil lana angka minreka ko copo bolana Hafsah. Para itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala libnatain mustaqbil baitul muqaddas. Ya muqaddis. Nakada Abdullah bin Umar minreka copo bolana Hafsah luwita Nabi teme palanganna dua bangunan. Jadi yang kedua bangunan. Teme Nabi takoroh palanganna mustaqbilan baitul muqaddisi. Iro Nabi tatuna teme dia menghadap Baitul Muqaddas.
Jadi dia menghadap ke Masjid Aqsa maksudnya. Berarti dia membelakangi kiblat. Faraitu mustadbiral qiblah mustaqbilas. Jadi dia menghadap Baitul Muqaddas, berarti dia membelakangi kiblat. Tapi angka bangunan Lawi Nabi Muhammad, 2 bangunan Lawi Nabi. Disitulah para ulama mengatakan yang dilarang itu kalau di lapangan luas. Tapi kalau di dalam bangunan seperti yang dalam WC, maka tidak menjadi masalah. Karena hadisnya Abdullah bin Umar ini yang mengatakan seperti itu. Tapi kalau ada amu ilalang WC misalnya dia juga menghindari kiblat, itu jauh lebih baik. Itu jauh lebih baik. Seperti kita WC-WC yang kita buat di itu lebih bagus itu. Tapi kalau menghadap itu tidak masalah kalau dalam bangunan. Ini kalau lapangan luas dan tidak ada di depannya. Jadi kalau misalnya koki darai misalnya melok teme atau mau buang hajat, nah dia misalnya ala bawah ni aju tak pacokang ni koyolota. Kalau misalnya kita terpaksa harus menghadap kiblat, maka tidak apa-apa, tidak menjadi masalah. Yang penting ada sitrun, ada penghalang antara kiblat dengan kita, nah itu tidak menjadi masalah. Itu Pak ya, tentang masalah. Jadi saya ulangi, yang dilarang itu kalau di lapangan luas dan tidak ada sitr, tidak ada penghalang. Tapi kalau dalam bangunan boleh, karena pernah ditemukan Rasulullah buang air kecil menghadap Baitul Muqaddas, menghadap ke Syam, menghadap ke Palestina, berarti dia membelakangi kiblat. Jadi berarti boleh kalau ada bangunan. Ini kalau ada bangunan tidak bisa, kecuali ada sitr. Selanjutnya, etika buang hajat wal baulu fi ma'ir rakidi. Dilarang bapak-bapak sekalian kencing di air yang tenang. Ini meding. Pada misalnya kalau dia ko permandiannya, dia dapat kita yang itu. Kalau misalnya rawaya Solo, atau biasa dia tem itu kurang ala lain tidak bisa itu Pak. Maka mega mau jebena sas iya tapi tidak boleh mau mega bena. Ya mau mega bena ya. Indra kita Jadi dilarang buang air kecil di air yang tenang. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu mengatakan, la yabulanna ahadukum fil ma'ir daim wa fi riwayat fil ma'ir rakid. Jangan kena bita jalalu ku gagati minasan bita pada air yang tenang atau air yang tidak mengalir. Jadi aja munti minasan bita kutu ya. Wa hadzal ma'nu yasmilu al-qalil wal katsir. Nah, kada paritata larangan ini mencakup baik airnya sedikit maupun airnya banyak. Lima fi min al-iktisar karena mengotori air. Wan nahyu fil qalil ashaddu. Apalagi nasa ko cedei, wow desiseng. Cedei tona. Ola lo sisteme. Lama fi min tanajjusil ma. Karena itu bisa menjadikan air itu bernajis. Wa cedei lo teme Quran. Wa fil laili ashaddu lamma qila anna al-ma'a lil jinni fil laili fala yanbaghi ayyubala fihi. Dan siang yang aso itu dilarang, lebih dilarang lagi kalau malam. Jadi jalalo tada dio ko yang tidak mengalir di waktu malam. Itu sangat dilarang ya. Maina seperti data annal ma'lil jinni fil laili fala yanbaghi ayyubala fihi wala yaktasil fihi khaufan min afati tasibuhu minhum. Akada berita na sabay itu ko niwi megalat da jing lo curuk-curuk koye kalau malam ini, terutama di air yang tidak mengalir itu. Lo gamma ku na sabay tata dio di air yang tenang di waktu malam akhirnya kamu diganggu. Bahasa ages-agesangi atau kesurupan ganggu setan. Karena itu makanya ulama katanya dilarang di waktu siang, lebih dilarang di waktu malam. Karena biasanya kalau malam itu jin itu sering datang ke air-air. Nah puji jin lo dia koni okoi misalnya, makanya itu dilarang. Jadi dilarang biar airnya sedikit maupun banyak. Maka dah maki malu pemuja kolangewe kolangan umuja is matemi bah. Tidak boleh Pak, hukumnya makruh hukumnya. Wa in kana kaziran ya, Imam An-Nawawi rahimahullah taala wa ammal ma'ul jari. Tapi itu siku air yang mengalir, misalnya ke Solo Iroye. Faqala An-Nawawi fi Sarhil Muhassab qala jama'atun in kana qalilan kuriha wa in kana katsiran falah. Maka Imam Nawawi
kebanyakan para ulama mengatakan, nah seperti tadi Imam Nawawi, maka kalau air itu adalah air yang mengalir masol roye, ya ko cedemi roye tapi masolo, tapi cedemi makruh hukumnya kencing di situ. Walaupun mengalir tapi ko cedemi. Tapi ko megamui tidak makruh. Tidak makruh itu nama makruh ko ya masolo ina oi megamo. Tapi kalau bisa dihindari itu jauh lebih baik. Itu ya. Jadi jangan kencing di air yang tenang, di air yang tidak mengalir. Selanjutnya wa tahta syajaratil musmirati. Dilarang juga buang hajat di bawah pohon yang berbuah. Ma buani pawe, ma buani jampue, loki ma pejincaling yang korotok naro. Kalau saya lihat di mazhab Syafi'i itu berpengaruh pada buah. Maka di sini katakan di sini kitab ini wa yajtanibul baulu tahta syajaril musmirah. Dilarang kencing di bawah pohon yang berbuah, wal ghaid aula, apalagi buang kotoran, buang hajat. Apalagi buang kotoran. Wal hikmatu bidzalika hatta la tunajjasa samara. Hikmahnya supaya buahnya itu tidak najis. Jadi kami itu pandai teman kadaya kong kata temelengko ini itu berpengaruh menjadi najis ironir. Buana ni pataksul kami lo komandre harus bisa jolo ayat apa mandre bawang bisa jolo karena ada pengaruhnya berpengaruh itu kami ko asosogi ma pejincaling ay nyermatu nasabarina karena dia kan menyerap itu Allah. Jadi kedua-duanya itu bisa membuat buah-buahan itu bernajis sehingga kalau mau dimakan itu harus dicuci. Jadi itu termasuk larangan. Wa fitoriki dilarang juga buang hajat di jalan. Kata biasa tahu lanjut ke jambang kulalangi tengah lalangi. Balai ko irono la tahu misalnya. Nah, itu bahaya sekali, jangan sampai misalnya. Karena Nabi Muhammad SAW ittaqu al-li'anaini. Nah, Nabi Muhammad SAW takutlah kalian pada dua hal yang menyebabkan kamu dilaknat. Jaga itaw lalo ko nasa nabita ko duwe aga-aga iwadingin nasabari na tando-tando ko tawe aja nas lalo menjami aja kapay ko menjami aja jamang na tando-tando ko tay nasa nabita masuk na tando-tando iki kataw pa janero taw pa cilakanero ya si tando-tandero maka de sahabae wa mal li'anani ya Rasulullah agay ro duwe aga-aga ya Rasulullah ko jami na tando-tando iki tawe. Maka Nabi ta alladhi yatakhalla fi tariqin nasi aw fi zillihim. Maka Nabi ta yakon kata teme atau jambagi buang kotoran di jalan yang dilalui orang-orang atau teme atau buang kotoran di tempat orang-orang berteduh. Kakasi nonde ta kormades nonde tu dang welo teme koro nrat tu dang ngiro. Lo jambagi dah sebagai itu na tando-tando kita. Na pa na pole itu tahu jatuh cilaka. Tahu pakaja irasa ro lianan jadi buang hajat dan sebita kulalangi atau di tempat-tempat orang yang ditempati berteduh. Nah, itu hindari jangan sampai buang hajat seperti itu. Selanjutnya wasakbu, jangan juga buang hajat di lubang-lubang. Lo kamaki darah lo ki galungin ka gorok-gorok misalnya ayat sama pejincang. Jangan aja tajambangi ro aja tatemi ro ni ro goro-goro ro. Itu dilarang misalnya. Makanya Nabi Muhammad SAW ada riwayat mengatakan hadis riwayat Abu Daud naha ayyubala fi hujri li'annaha masakinul jinni. Riwayat mengatakan bahwa dilarang buang air kecil di lubang-lubang karena itu adalah masakinul jinni, tempat-tempat jin. Masa di kuitemi bolatan, itemi unrata. Itu biasa tu nami kata poli darai malah sekalalan gesang-gesang inasan tu wai ani impa-imparang. Apa iro ko temi, mengala temi ro goro-goro iro. Nah, terkadang jangan sampai tempat jin nasal bita karena itu lubang-lubang itu nasal bita itu masakinul jin, biasanya di tempat oleh jin-jin itu. Ya, akhirnya marah mengganggu bapak-bapak. Nah, itu dilarang oleh Rasulullah. Tentang Nabi aja
Jangan buang air kecil aja teteme di lubang-lubang itu. Ya, kalau maki ais gorok balomo, gorok ulakmo, atau teme bawan ya. Yang saat itu tempat jinnya. Begitupun Abi Qatadah ketika ditanya, kenapa Rasulullah melarang buang air kecil di lubang-lubang? Nah, kedai Qatadah karena itu adalah tempat jin. Jadi hindari Pak itu. Wazillu, tempat bernaung, kita sudah bahas tadi itu. Ya. Jadi hindari buang air kecil, buang hajat di onran tempat cinung. Wa yuharrimul baul 'alal qabri kama yuharrimul julusu 'alai. Jadi haram kencing di kuburan. Engkau gamat temi kiburu Oh, itu haram Pak. Sebagaimana diharamkan duduk di atas kuburan. Apa dene wa ditutu datesen kiburu Pak. Dene wa ditutu datesen kiburu Naka Nabi Muhammad SAW nanre api baju jumu sampai nanre mana watakle api itu jauh lebih baik dibandingkan kamu duduk di atas kuburan. Karena itu kan untuk memuliakan pemilik kuburan itu. Tidak boleh itu duduk. Ya kau tuda deh, wadi tojo, kata biasa tojo lalu aja, itu lebih parah lagi. Apalagi kuna temisi seng, wai. Ya, tidak bisa Pak. Wa kaza yuharrimul baulu fil masjidi, tidak boleh juga kencing di masjid. Nah, maksudnya kau isi masjidmu deh, temeri gaga. Nah, sampai yang kilalang di masjid temi, wai, jatuh sih. Wa in kana fi na'yal rajih, wa yaqra'ul baulu qa'iman illa li uzrin. Sebagian ulama memakruhkan kencing berdiri kecuali ada usul. Jadi ada khilaf ini Pak. Jadi ada hadisnya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, man haddasakum anna Rasulullah SAW bala qa'iman fala tusaddiquh ma bala Rasulullah SAW qa'iman. Angka hadisan Aisyah makada ikon ke podakku angka ceritaku makada iro Nabi Muhammad Bita Muhammad SAW nasang Aisyah purti mitojo aja lalu untuk peri nasang Aisyah abala Rasulullah SAW qa'iman denan kata Nabi Bita nate mitojo nasang Aisyah. Itu menurut penuturannya Aisyah yang selalu dilihat oleh Aisyah di dalam rumah. Tapi yang ke sahabat ya Huzaifah, maka dah Huzaifah pura ya uruntu Nabi Bita mitojo okor tujunon rangaropoe Nobi ka, angka dia usah idni, usah pada peko, nah ya, kada usah pada peka, tojo kana tojo ka kumundri na bita, artinya ucalin rungi na bita, teme tojo na bita. Jadi Huzaifah di sini juga sahih Pak. Dia menyaksikan dan dia hadir di tempat itu waktu na teme na bita selain nak kada panditanta boleh kencing berdiri, boleh kalau ada uzur. Tapi lebih abdal kencing duduk. Jadi di ton haram ko temi tojo te karena ada hadis Huzaifah tadi. Tapi kanjakna abdalnya kencing duduk berdasarkan hadisnya Aisyah. Payoro Aisyah salami sebane bita setiap temi nabi tadi nang kana runtu nabi temi tojo. Tori temi tu nang kada Aisyah nang kapawi makare pura temi tojo nabi ta ya jam tepari. Dia nang kana temi tojo. Itu di dalam rumah. Tapi usai maka ya pura uruntu tapi salib boleh roh. Jadi ada gabung mi pandai teh. Hasilnya ulama kade boleh kencing berdiri tapi abdalnya kencing duduk. Bisa dipahami itu. Pada tahun ini sana minum air dalam keadaan berdiri kan. Kan banyak sekali itu hadis itu melarang itu. Ya, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ansyarbi qa'iman. Hadis riwayat Muslim itu, nanti yang Nabi minum tojo tahu Tapi ahli maka dari pura untuk Nabi minum tojo, minum air Zamzam, tojo minum. Digabung dalam mengatakan boleh kalau sekali-kali tapi abdalnya minum berdiri. Allahu a'lam. Selanjutnya wala yatakallamu 'alal bawli wal gha'it. Dia bicara tu kutemi Pak. Atau buang hajat. Yang dia bicara pelai ku makilok-kilong wah. Kata biasa mangkilo-kilo lalu WC itu tidak boleh. Karena Nabi Muhammad SAW la yakhrujar rajulani yadribanil gha'id khashifai auratayhuma yatahaddasani fa inna Allah ta'ala yamkutu ala dhalik. Nah Nabi kedua arane masulo pada pasirre buang hajat nasa Nabi nah bukai napitangnya auratna napa pada macerita yesidi tabe jambang ko sidi sekitar 2 meter atau 3 meter buang kotoran juga
Sambil buang kotoran sambil kita macaritai si paketai. Sambil kita lihat orangnya. Nak Nabi ta fa innallaha ta'ala yamqutul ayat. Oh macam ada pun Allah Taala. Tapi berbicaranya di sini bukan sampai pada derajat haram, tapi makarrolat dai. Jadi menjadi haram. Jadi jangan sampailah. Makanya jangan tidak boleh berbicara. Jadi makanya itu Pak, kalau kita buang hajat temeki atau buang kotoran, palaradul salam, tidak boleh menjawab salam. Atagama kira lebih sete minta pengetahuan bersalam, assalamualaikum, aja tak jawab. Tidak jawab. Wa tasmiyatul atis wa tahmid, ya. Tidak boleh menjawab orang yang bersin. Kata agama bersin seliwang, maka alhamdulillah ayat maka di dalam sayarhamkallah. Tidak boleh, jangan menjawab itu. Walau falau atas hamidallah taala bikali wala tahara. Tapi misalnya kau di bersingan misalnya kan disunahkan membaca alhamdulillah. Ya kalau melok kita baca alhamdulillah dalam hati saja, jangan sampai mulut ini bergerak. Aja nalapak yang lila nasangi ente ini. Aja nama mani kedo ya timuteh. Dalam kita nak baca alhamdulillah. La yakul wala yashrabu, jangan makan minum dalam WC. Mapelo ilala WC manri, wah menang ke manri. Wala yansur ma yakhruju minhu, aja tu perhatikan yo masue. Kau jangan bagi. Wala ila faraji, jangan melihat kemaluan ketika buang hajat. Wala ila samai, jangan melihat ke langit. Wala ya'bas biyadi, aja tak cule-cule waita. Cule-cule mak jipo-jipo ila WC. Wa yakrahu ta'ala, ku jangan terlalu lama dalam WC lah. Makruh terlalu lama Pak. Engkau tahu mencari inspirasi dalam WC. Okelah lah WC sama pikiri siapa ide-ide, kenapa aja kok WC siapa ide-ide. Nah tempat kotor itu. Dan makruh juga memasukkan sesuatu yang ada nama-nama Allah. Jadi lepas-lepas Allah, cincin kah, Al-Quran kah, atau lembaran-lembaran yang ada nama Allah atau ada nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu saudara hadirin. Dan selanjutnya, waktu saya sudah habis. Di sisa waktu yang ada mungkin ada yang ingin bertanya. Ya, Allahu a'lam bishawab. Saya kuburan itu yang bukan anunya. Kan dilarang membangun, ya. Nah Rasulullah an bana qabr. Rasulullah melarang kita membangun kuburan itu. Jadi kalau kata tingkat-tingkat kuburan, maka tingkatan-tingkatan itu bukan kuburan. Boleh diinjak itu. Yang dimasuk kuburan itu yang betul-betul lingkaran, ya lingkarannya. Yang lingkarannya itu. Ya, agak sana roh. Ya betul-betul misalnya. Adapun tambah-tambahannya itu dapat tingkatan-tingkatannya itu bukan itu ya. Dia mereka gaya pujar. Ya roh macam ni bentuk. Nah, itulah yang dimaksud itu. Kan itu boleh dalam Islam itu. Itu dibolehkan dalam Islam. Ya. Angkat terus pas kita digagi lagi batu hiro batu misalnya lagi hanya patok nama di bawah. Patok na. Iya. Tapi pernah bangun berdenda. Jadi ija semua itu tegel-tegelnya semua. Pokoknya kalau bangunan tehelnya itu tidak apa-apa. Karena itu kan dilarang sebenarnya itu Pak. Itu di masalah itu jadi mencapuk itu nih kuburan nasabah boy lu. Dia mau betul-betul membangun itu. Tempat tingkat-tingkat itu tidak boleh. Jadi yang dimaksud di situ memang hanya yang poin bagian penting saja itu dalam kuburan ini itu. Adapun tambahan-tambahannya itu kedai tehele dan sebagainya itu tidak paham. Karena itu kan hanya bangunan. Bahkan itu dilarang dalam Islam. Allahu a'lam bishawab. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Itu tadi saya sampaikan Pak. Jadi sebenarnya hukumnya setelah ulama menyatukan dua hadis ini, yang setahu saya ini ya, setelah ulama menggabung dua hadis Hudzaifah dengan hadisnya Aisyah radhiyallahu anha, maka ulama menyatukan kedua hadis ini karena kedua-duanya hadis sahih dan tidak ada yang bisa ini. Makanya itu kok yang ketua kaidah maka dia bertentangan dua hadis. Langkah pertama yang harus dilakukan itu menyatukan. Berusaha cari jalan bagaimana menyatukan hadis itu. Setelah ulama menyatukan hadis itu, ya orang kasih kesimpulannya boleh kencing berdiri, tapi abdalnya kencing duduk. Jadi kalau ada yang kencing berdiri kan dia itu nama koler Pak. Misalnya kuku bolaan bisa saja dia kencing duduk. Itu aja kalau selalu kencing berdiri ya itu nama kanjak makruh. Kalau sekali-kali tidak menjadi masalah. Ya Allahu a'lam bishawab. Bura boleh ya. Bura boleh karena itu benda yang keras dan bisa menyerap. Bura boleh. Daun-daunan juga boleh, tisu juga boleh, kayu boleh. Jadi, yang tidak bisa itu kalau bentuk kaca. Kaca tadi itu yang tidak bisa atau sejenis dengan kaca. Itu yang tidak bisa. Ya Allahu a'lam bishawab. Yang kedua, kotoran-kotoran ini ya.
Ya kalau dikiaskan tadi ke sini biasa menjadikan pupu teh wallahu a'lam bisawab ya. Jangan sampai berpengaruh juga kepada makanan. Jadi yang ada saya kurang tahu itu. Kalau kita mengkiaskan tadi pendapat ini ya sebaiknya jangan. Apakah itu berpengaruh pada buah? Kayak ini kan kotoran ini. Kalau taimanu kan najis itu Pak. Sepakat ulama itu kan najis. Itu jumhur ulama mengatakan najis ya. Sebagian ulama mengatakan tidak najis. Jadi itu bisa berpengaruh pada makanan dan sebagainya. Kalau mau mengikuti ini lebih baik kalau ada pupu lain yang bukan bentuk najis itu jauh lebih baik karena kan nanti juga kan hewan-hewan yang sering makan biasa katakan balena na pandai taimanu na pandrengi itu kan akhirnya hewan itu menjadi hewan jalalah, tidak boleh dimakan itu Pak. Enggak biasa tai engkau tahu biasa mempelihara bale tapi tak dempa enggak kumaca engkau toko unra jambang kurese na balena roh. Jadi Roma tolok-tolok selalu memakan kotoran manusia. Ikan itu tidak bisa dimakan. Ikan itu akhirnya menjadi jalalah karena selalu memakan makanan kotoran. Wadimo yang dari robalewe tikeng jolo, kemudian pisahkan dia, kemudian beri makan makanan yang 3 hari lah, mungkin sekitar 3 hari. Ipandaling agak makan jam mempacing baru bisa dimakan. Jadi konkret itu biasa kan taimanu na pandreng di balena. Nah, itu tidak bisa Pak karena itu menjadi jalalah itu. Hewan itu menjadi jalal karena kan najis dipandreng ya. Najis. Makanya lebih baik janganlah kalau ada pupuk lain sebenarnya. Yang ketiga, salat tidak kunut sementara imam kunut. Sebenarnya 2 pendapat ulama di situ. Ada Imam Al-Qaffal namanya mengatakan boleh orang yang salat itu yang beda mazhab tidak mengikuti imam. Tetap sah salatnya. Misalnya tadi ada mengatakan kunut, bagi saya kunut itu tidak disunnahkan. Tapi imam mengatakan kunut itu sunnah. Imam Al-Qaffal itu seorang termasuk salah satu ulama Syafi'iyah mengatakan itu boleh-boleh saja, tidak sah. Dia kunut dia mari gagah. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Ya karena harus mengikuti imam karena kan ada innama ju'ilal imam liyutamma bi kan ada di situ. Adanya imam itu karena mau diikuti. Ketika imam itu ruku-rukulah, ketika imam sujud-sujudlah dan sebagainya. Jadi ada 2 pendapat memang. Ada mengatakan tidak sah kalau tidak kunut. Ada mengatakan sah karena beda mazhab dan sebagainya. Jadi tidak menjadi masalah, tidak aja nanti dipermasalahkan daerah. Yang ketiga, setelah salam langsung pergi tidak bersikir ya jelas itu tidak baik. Itu meninggalkan sunnah-sunnah Nabi. Banyak sekali yang baca ayat kursi, baca la ilaha illallah 10 kali, baca Allahumma antas salim itu kan disunahkan. Apalagi membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33 kali ditambah la ilaha illallah. Ya, agna sabita khatat hatayahu walau kana mislu sabadil bahari. Ini ikut baca nasabita kupure masam pajan 33 kali subhanallah, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, baru ditutup la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in hatta hatayahu walau kana mislu sabadil bahari. Allah akan menghapus seluruh dosanya. Amo pada gana dosa, amo pada gana dosana sana busai kota sih. Itu kan berarti dia meninggalkan sunnah yang sangat luar biasa. Jadi itu tidak baik, tidak baik. Ya, jadi di sunnah harus duduk bersikir dan berdoa. Karena doa setelah salat fardu itu sangat mustajabah. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika ditanya, ayu doa asma, kapankah doa itu sangat didengar oleh Allah? Salah satunya jawabannya Rasulullah, fi duburi kulli salatil maktubah. Salah satu waktu doa sangat mustajabah dan sabita kupure masam paja perlu tahu berarti disunnahkan berdoa. Jadi tidak ya seperti itu. Wallahu a'lam, wallahu a'lam. Saya rasa itu saja mungkin ya karena waktu sudah masuk. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kebenaran hanyalah milik Allah, semua kesalahan datangnya dari saya sebagai manusia biasa. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu yatawallas shalihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.